ada khotbah tentang dengar-dengaran dan berlasat-lasat. Iya. Dengar-dengaran itu obedience. Berlasat-lasat itu tidak menyangkal diri. Iya. Lo mengikut Kristus menyangkal diri, menyangkal hawa nafsu, pikul salib setiap hari. Iya. Nah itu kita lihat bagaimana, kan saya pernah sampaikan bahaya 5P. Iya. Pertama itu berdasar Lukas 24 dan Lukas 21, Matius 24. Pertama penyesatan. Penyesatan. Iya. Kedua penganiayaan. Penganiayaan. Failures time. Penganiayaan terhadap orang percaya. Iya. Akibatnya Iya. pemurtatan. Yang keempat itu ada Pengkhianatan. pemurtatan. Pemurtatan. Ya, pemurtatan dulu baru pengkhianatan. Iya. Dan yang terakhir yang kelihatan tidak bahaya, tapi saya sebutkan tadi, Iya. pesta pora. Pesta pora. Iya. Saya pernah sampaikan betulnya kita ini melawan kebudayaan Greko-Roman, Yunani Romawi melawan Judeo-Kristian. Iya. Itu tadi, itu bedanya. Apa LGBT itu? Greko-Roman. Setiap orang laki-laki, apalagi punya kedudukan pada zaman Iya. Kekaisaran Romawi, punya istri satu untuk status. Biasanya itu transaksional lah ya. Iya. Lalu yang kedua, ya pacar-pacar Iya. wanita. Tapi juga punya piaraan seperti warok, itu gemblak namanya. Itu adalah laki-laki muda. Jadi mereka ini biseksual. Iya. Sebab itulah Greko-Roman. Greko-Roman itu kebudayaannya heteroseks itu di bawah, homoseks di atas. Jangan heran. Iya. Caligula, Nero itu semua biseksual. Ya. Iya. Dan kita melihat bagaimana tirulah cara hidupku. Lalu apa? Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Dan Iya. corona pandemi saya beri nama Corona Academy. Pelajaran apa yang utama? Tekun logi. Iya. Iya kan? Iya, betul. Ketekunan. Tapi kita proaktif. Kalau corona pandemi sampai kapan? Iya. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Kita justru Corona Academy proaktif. Iya. Jadi rupanya peranan daripada pemimpin sangat vital, apalagi akhir-akhir zaman ini. Lalu engkau telah ikut menderita penganiayaan ayat 11 dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, Iconium, Listra. Semua penganiayaan kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya semuanya. Iya. Ayat 12 ini saya sering khotbahkan, tidak banyak orang mau khotbahkan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, bagaimana menangkal penyesatan? Kita lihat di dalam ayat 15 ya. Sebelumnya ayat 14 itu mengingat orang yang mengajarkan padamu, menghormati orang tua dan orang tua rohani. Iya. Sekarang kan banyak tidak mau. Ya kan? Ingat juga dari kecil. Perhatikan ini. Di kelompok kita itu Rocky namanya. Iya, Rocky Rocket Royal. Ya, dewasa muda. Mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu, menuntun kepadamu keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Banyak sekali sekarang orang cari khotbah yang enak. Jadi itu menggelitik telinga, korek kuping. Padahal ayat 16, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, dan biarlah nama Bapakmu di surga dipermuliakan. Amin. That the man of God may be perfect, lengkap, dewasa, sempurna, dan kekurangan apapun, truly furnished unto all good works, diperlengkapi. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Iya. Jadi
kita lihat memang ada dua mindset di dunia ini. Yohanes 10 ayat 10, satu mindset pencuri. Pencuri mencuri, membunuh, membinasakan. Iya. Ya kan? Engkau tidak punya, engkau mengingini, kamu membunuh atau mencuri atau ngodil, ya. Lalu tetapi aku datang untuk memberimu. Yang tadi mengambil, ini memberi kehidupan dengan segala kelimpahannya. Jadi ada dua mindset. Yang pertama, mindset tidak cukup. Wah, tidak cukup buat diri sendiri aja, tidak cukup. Bagaimana mikirkan orang lain? Keliru. Kita harus tahu sumber kita dari mana. Ya, di kantong saya tidak banyak, tapi dari atas tidak terbatas. Amen. Yang kedua, mindset kelimpahan. Kita lihat bagaimana orang kikir itu penyembah berhala. Ini bukan perkataan saya loh. Firman Tuhan berkata, kikir dengan tamak ternyata sama. Tadi kan saya bilang yang bahaya itu kemunafikan, ya toh, lalu ketakutan, ketamakan dan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran sesuatu yang belum tentu terjadi dan kebanyakan tidak pernah terjadi. Jadi ini keadaan manusia akhir zaman nanti diteliti. Salah satunya yang aneh itu tadi, without natural affection. Pemfitnah. Waduh. Makin banyak hari-hari ini Pak ya. Iya, ya tahu. Waduh. Dan satu lagi kekurangan kita, kepo, super kepo sekarang, serba tahu. Iya. Wong polisi aja belum buat pernyataan, banyak yang sudah tahu sebetulnya isi perutnya Mr. FS. Jangan ikut-ikut lah. Ada lagi yang mendoakan supaya Putin dikutuk, supaya Zelensky dilindungi sebab dia Yahudi. Ojo ngawur. Sama sekali itu bonekanya NATO. Iya, jadi kita sebagai anak Tuhan sudah ngurusi diri sendiri aja. Jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri. Jaran. Jaga pengajaran. Sebab kalau pengajaran yang benar menimbulkan hasil yang baik. Apa goalnya? That your Father in heaven is glorified. Amin. Ya. Jadi saya kalau ada apa-apa, pertanyaan pertama apa Tuhan dipermuliakan. Ya kan? Nggak selalu kita harus terima. Apa Tuhan dipermuliakan atau tidak? Ya kan? Baru yang terakhir bisa jaga kawanan. Termasuk kelompok paling kecil, keluarga kita sendiri deh. Ya kan? Mungkin ada pertanyaan lain. Virus yang tadi kita bahas ini, 4 itu ya, itu bisa. Kalau Alkitab berkata ragi ya. Iya, ragi. Ragi itu kecil tapi mempengaruhi seluruh adonan. Sama virus kan? Virus kecil begitu masuk paru-paru kita hancur dan bisa yang lain-lain. Ragi itu 4 itu tadi. Pertama kata Yesus, hati-hati pada ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Ragi topeng. Yang kedua, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh dan tidak bisa melakukan selanjutnya. Tapi takutlah akan Dia, aku beritahu, takutlah akan Dia. Ya, itu Allah Bapa. Ya, dan kemudian setelah Kristus diangkat ya kepada ketiganya lah ya. Salah satunya jangan mendukakan Roh Kudus ya. Yang kedua kita tahu itu ketakutan. Karena bisa melemparkan dalam neraka. Yang ketiga ya, hati-hati pada ketamakan. Ada seorang datang, guru, belalah aku terhadap saudaraku soal warisan. Rupanya mereka cuma 2 saudara. Kakak kan dapat 2/3, adik 1/3. Karena dia mesti bertanggung jawab banyak hal. Siapa mengangkat aku jadi arbitrator di antara kamu? Hati-hati pada ketamakan. Karena hidupmu tidak tergantung dari banyaknya hartamu. Sekarang yang dianggap orang hebat siapa? Yang banyak harta. Aneh kan? Ya bukan aneh. Itu kebudayaan dunia, ya kan? Baru yang keempat, janganlah khawatir akan hidup. Karena Sang Raja menjamin apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kamu carilah terlebih dahulu priority kerajaan Allah serta kebenarannya. Injil Matius kerajaan sorga, ya, serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. All these things
Iya. Ya. Jadi kunci yang pertama kita harus menjaga diri kita sendiri ya, Iya. supaya kita tidak terkena virus-virus ini dan Ya, menjadi kemunafikan itu manusia-manusia bahaya. akhir zaman itu ya. Ketamakan itu. Iya. Ya, sebab kita tahu pengajaran prosperity yang salah. Prosperity without purpose, tanpa tujuan. Iya. Cuma memperkaya diri sendiri. Alkitab mengatakan orang kaya yang bodoh, ya kan? Iya. Ada orang kaya berlimpah-limpah hasil tanahnya. Lalu Iya. dia berkata, apa yang aku akan berbuat? Iya. Inilah yang aku berbuat. Tidak tanya Tuhan. Oh, itu semua punyanya Tuhan. Iya. Memperbesar gudangnya dan ada suara di langit, hai bodoh. Nama orang tuh si bodoh. Iya. Nah, kemarin ada ketemu teman ya, The Bodoh Band. Waduh, kasihan sekali. Saya bilang jangan dipakai kaos itu, bikin malu Tuhan. Nah, mungkin itu jelas ya. Iya, jadi Jaga diri, kemudian jaga pengajaran. Nah, jaga pengajaran. Jangan belajar sendiri. Iya. Harus seperti orang Berea itu loh. Iya. Saya bersyukur punya rekan-rekan yang hebat kayak Jonathan Patiasina, ya Pak Hani, Pak Daniel Janua. Iya. Saya kalau ada apa-apa ya rundingan dengan mereka. Iya. Tidak saya sok tahu sendiri. Iya. Ya untungnya kita itu tidak ada Superman, nggak ada. Super tim yang ada Super gitu, Pak team Arifin ya. ada, Iya. ya, harus Iya, itu. Iya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ini kan kita membahas manusia, keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Nah, kalau kita tadi Pak Arifin sempat menyebutkan kita perlu belajar dari kitab Wahyu gitu ya. Apa kira-kira dari kitab Wahyu yang bisa kita pelajari? Misalkan tentang keadaan di akhir zaman, tentang meterai-meterai yang ada gitu. Yang pertama itu kan gini, Wahyu 1 itu paling penting. Iya. Itu adalah the revelation of Jesus. Kalau kita masih berpikir Yesus gondrong, padahal nggak ada, Yahudi gondrong nggak ada kecuali Nazir ya, Iya. yang masih berjalan di Danau Galilea sekalipun berjalan di atas air, kita nih gagal paham. Iya. Dia saya kembali kepada keadaannya sebagai ilahi. Iya. Itu dulu. Lalu teguran dan nasihat untuk 7 jemaat, Wahyu 2 dan 3. Iya. Lalu pasal 4 dan 5 kan diangkat ke surga. By the way, tidak ada 72 bidadari, enggak ada itu, Iya. bukan pesta seks. Alkitab Di sana tidak menyebutkan penyembahan. itu. Iya. Lalu baru Wahyu 6. Wahyu 6. Karena Wahyu 5 Iya. itu ada scroll yang ada 7 meterainya. Iya. Dan tidak ada seorang pun. Rasul Yohanes menangis meratap karena Iya. tidak ada seorang pun termasuk dirinya Iya. yang layak untuk bisa membuka. Iya. Ya, ini soal kelayakan. Dulu waktu kita diterima kan tidak bersoal kelayakan ya, tapi Iya. tahu keadaan kita yang buruk ya. Iya. Dalam 2 Timotius 3 tadi kan dikatakan bahwa keadaan mereka itu korup. Di mana-mana kita lihat korup. Dan by the way ini disingkapkan semua. Orang tanya, loh Iya. kenapa kok Kristen semua itu yang ya disingkapkan? Karena Yang Tuhan mau terlibat. datang. Iya. Ya. Lalu sekarang tentang 6 meterai. 6 meterai. Iya. Kan murka Allah ke atas manusia dan penduduk bumi ini yang melawan dia. Iya. Kan ada 7 meterai, Iya. 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Iya. Kan ya gitu ya. Iya. Tapi kita lihat derap kudanya sudah kedengaran dan mulai kita alami. Iya. Yang pertama penunggang kuda putih yang memegang busur, bukan anak panah loh. Busur. Bahasa Indonesia panah, Iya. busur. Kalau panah gagal paham kita. Iya. Nah, kalau panah dan anak panah tidak ngerti itu busur. Dan dia diberi mahkota Stefanus, bukan mahkota raja. Iya. Dan dia keluar untuk menaklukkan dan menaklukkan. Dalam surat Daniel dikatakan bahwa Antichrist akan menaklukkan orang kudus. Dan Iya. itu kita bingung kalau kita tidak ngerti. Jadi banyak sekali pengajar yang menganggap penunggang kuda putih itu Kristus. Iya. Loh, Kristus ada di Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 11, langit terbuka, lalu seorang penunggang kuda putih diikuti oleh bala tentara sorga. Iya. Ya.
Dan dia namanya adalah firman Allah, tidak ada salah yang lain lah. Yohanes pasal 1 kan? Iya. Dia disebut Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, dan jubahnya telah dicelupkan dalam darah, dan padanya ada pedang yang luar biasa. Firman Tuhan adalah seperti pedang bermata dua. Jadi jangan gagal paham ya. Banyak sekali yang mengatakan it's the power of the gospel. Kita lihat aja narasinya harus urut sesuai Tuhan Yesus kan. Jadi pertama penyesatan, antikris, akan ada Mesias palsu. Janganlah kamu percaya. Kalau dia di padang gurun atau dalam kemah, jangan percaya. Yang kedua, penganiayaan kepada orang percaya. Dan akan ada perang dan deru perang, penunggang kuda merah, itu materai kedua. Kepadanya diberikan pedang yang bukan big tapi great sword, ya. Dan mengambil damai sejahtera dari bumi. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa tetap damai sejahtera. Karena itu saya sendiri niru aja Rasul Paulus. Aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Sebab ketika kita menyanyi dalam roh dan berdoa dalam roh, maka pikiran kita istirahat. Banyak orang stres karena pikirannya tidak bisa istirahat. Pikiran jalan terus. Tapi roh yang bekerja ya. Penunggang kuda ketiga, akibat daripada penyesatan, daripada peperangan, etnis melawan etnis. Ini Rusia Ukraina kan etnis melawan etnis. Kerajaan lawan kerajaan. Jadi ada yang lebih gede ya, Rusia ditambah China, ditambah Korea Utara, tambah Iran, tambah Turki. Padahal Turki itu NATO kan. No action talk only. Dengan yang jurusan EU dan the gang lah ya. Nah, kita melihat itu kerajaan lawan kerajaan. Sebetulnya ada kerajaan yang lebih besar, kerajaan terang dan kerajaan gelap. Kalau kita tidak mengerti secara rohani, kita akan kacau. Tapi penunggang kuda ketiga adalah kuda berwarna hitam. Secupak gandum sedinar. Kita lihat lewat penggantian presiden di Amerika, Amerika jadi melarat. Iya kan? Dan kemarin adik saya yang tinggal di California sudah bilang, dulu makanan $7-8. Sekarang kalau kamu ke sini siap-siap $18-20. Wow. Harga bahan bakar juga gila. Kita lihat apalagi itu ada yang dari utara, yaitu pipa gas yang menuju Europe, itu kan diledakkan barusan, ada teroris, sabotase lah. Akibatnya bakal kedinginan Eropa. Ini winter is approaching. Jadi ada krisis energi. Dan by the way, hitam itu gambaran minyak bumi ya. Dan krisis pangan. Lah iya. Lah pakai timbangan. Secupak gandum sedinar. Sedinar itu ongkos orang bekerja satu hari. Nggak cukup membiayai keluarganya, buat diri sendiri pas-pasan. Ataupun turun downgrade, makan nasi jagung misalnya ya. Atau makan tiwul. Itu harganya tetap mahal. Jadi akan ada krisis pangan. Baru yang keempat, penunggang kuda keempat ya, saya kira masih ada waktu sedikit. Penunggang kuda yang keempat itu adalah namanya jelas maut, warnanya hijau kuning ya. Kloros ya, kloros itu kan hijau. Hijau ya. Nah, tahu sendiri yang hijau apa ya. Dan di belakangnya apa? Penunggang kuda yang adalah dunia orang mati, Hades. Bernama maut dan kerajaan maut. Thanatos dan Hades. Lalu kemudian firman Allah mengatakan akan 1/4 penduduk bumi mati. Waktu COVID-19, pandemi corona ini, yang meninggal menurut WHO 16,4 juta. Banyak ya. Tapi kalau dibandingkan 7,8 miliar satu fraksi, tapi menyedihkan. Tapi nanti 1/4 penduduk bumi. It means 1,8 miliar lebih. 1,8 miliar lebih. Wow. Banyak sekali, luar biasa. Luar biasa. Dengan apa? Pedang. Artinya apa? Perang saudara.
Tidak ada yang lebih deadly dari perang saudara. Ingat Rwanda, ingat Taiping Rebellion di Cina, ingat G30S di Indonesia. Berita resmi 500-600 ribu, yang dari arsipnya CIA 2 juta. Tapi menurut pelaku ada yang tidak tercatat, bisa 3 juta. Serem nggak tuh? Saya bayangkan yang ngeri ya. Tapi ini 1,8 dengan penyakit. Nah kalau sekarang ini kita lihat dengan majunya teknologi ilmu kedokteran, artinya akan ada penyakit yang tidak bisa diatasi, tidak bisa diatasi. Pada waktu salah satu dari 7 sangkakala itu timbul boils. Boils sekarang apa? Tumor, ya toh? Cancer, mendadak cancer kulit kena matahari yang jadi sadis sekali gitu. Nah jadi juga binatang buas. Binatang buas itu yang lebih buas daripada singa ada buaya kaki 2, macan kaki 2, ya toh? Babi hutan kaki 2 itu lebih ganas ya Pak Arif. Lebih ganas, ya toh? Orang yang tanpa roh Allah bisa disamakan dengan binatang. Saya pernah guyon mungkin, tapi saya bilang di dunia cuma ada 2 golongan, bintang dengan binatang. Lalu kemudian meterai yang kelima itu martir yang jiwanya kelihatan di bawah mezbahnya Tuhan. Dan mereka berkata, sampai kapan penguasa yang adil? Engkau membalaskan, yaitu kami terhadap mereka. Lalu kemudian yang keenam itu keadaan kosmik, langit seperti digulung, seperti kain. Itu tanda apa itu? Nuklir. Nah, by the way, itu antikris itu nanti menyelesaikan apa? Tanpa anak panah. Anak panah sekarang kan peluru kendali. Ya toh? Pelucutan peluru kendali nuklir dikuasai oleh PBB saja. Iya kan? Nah, semua sekarang lagi bilang, kapan ini? Sebab Putin mengatakan, this is not a bluff. Ini bukan gertak, tapi saya akan lakukan sungguh-sungguh. Kalau sampai daerah-daerah yang sekarang sudah dikuasai berbahasa Rusia semua, Donetsk dan semua, itu Ukraine ikut menyerang. Ya. Lalu selanjutnya kita melihat akan ada matahari jadi karung rambut, bulan menjadi darah. Lalu kemudian dikatakan raja-raja, panglima-panglima, orang-orang kaya, orang-orang terkemuka, dan semua budak-budak sembunyi, dan berkata, biarlah gunung dan batu-batu karang menimpa mereka terhadap murka daripada Allah dan anak domba. Mereka tidak mau bertobat. Salah satu tanda manusia akhir zaman tidak mau bertobat. Bahkan ada banyak gereja, so-called gereja yang tidak pernah mengatakan repent from your sins. Mereka bilang itu problem, itu pribadi, itu private. Saya kira Roy, ini mungkin bagian selanjutnya kita akan bicarakan. Ini belum sangkakala loh. Ini baru materai. Derapnya sudah mulai kita lihat, dan di depan kita melihat satu display kuasa Tuhan. Sebab apa? Yaitu nanti perang Gog dan Magog itu. Itu maka dari utara Ros akan ditarik, Gog akan ditarik dengan kail menuju tanah permai. Tanah permai mana? Israel. Ya kan? Dan Israel tidak akan ada dukungan dari Amerika, apalagi EU, apalagi NATO, tetapi mereka akan sendiri. Siapa pelindung mereka? The God of Israel, the God of Abraham and Isaac and Jacob. Amin. Ya, kan kita melihat bagaimana Tuhan itu setia dan melindungi mereka. Dan musuh yang menyerang itu untuk membakar senjatanya itu 6 bulan. Dan untuk nanti baca sendiri, untuk mentahirkan tanah itu juga perlu waktu lama sekali. Karena ada kekejaman yang luar biasa. Kalau secara itu kan tidak ada, seujung kuku kecil kan, ya kan, betul. Kecil sekali, tetapi punya Allah yang maha besar. Amin. Karena itu
untuk semua saudara berkata, oh Pak itu kan masih jauh, itu Israel Timur Tengah jauh dari kita. Saya mau beritahu Anda, waktu yang sukar sudah tiba. Akan tiba saatnya orang membunuh kamu, mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Tetapi tirulah, kata Rasul Paulus, engkau mengenali ajaranku, cara hidupku, pendirianku, kesabaranku, ketekunanku. Dan barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, iman dan ketekunan, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bolehkah Pak Arifin berdoa bagi kita semuanya, khususnya untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit ini di akhir zaman ini, dan supaya kita bisa tetap kokoh iman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kirimkan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus Allah, Roh kesucian, Roh kebenaran. Tolong kami semua, penuhi kami semua, dan biarlah bangkitkan kelaparan, kehausan akan kebenaran, even firman-Mu Tuhan, supaya umat-Mu tidak mudah tertipu, tidak mudah disesatkan, dan tetap damai sejahtera. Dan kami percaya singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Engkau melindungi Tuhan hamba-Mu Elia di waktu kesesakan, dan Engkau juga memberikan Elisha damai sejahtera ketika terjadi lockdown kota Samaria dikepung. Biarlah itu juga terjadi pada kami pada hari-hari yang sulit ini. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang mendengarkan podcast ini diberkati, dan saya melepaskan kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang hanya datang dari Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya yang sangat berharga ini. Kita mendapat bukan hanya wawasan saja, tapi pesan yang sangat penting untuk kita bisa hidup di akhir zaman ini. Dan berkemenangan. Amin. Amin. Be an overcomer. God bless you. Demikian warga kerajaan, perbincangan saya dengan Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Saya percaya perbincangan yang singkat ini namun jelas, padat, akan memberikan pesan kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang warga kerajaan yang berkemenangan. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight is Gift for You. Amin.